Baik teman-teman, kita masuk ke Q&A yang ketiga tentang public speaking. Ya, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan suara, ya, produksi suara. Kemudian intonasi, ada beberapa yang mengeluh ketika berpublic speaking suaranya tidak jelas, ya, bergumam, ya. Kemudian terlalu cepat dalam berbicara atau bahkan terlalu lambat dalam berbicara atau mengulangi kata-kata tertentu gitu ya dalam berbicara, seperti ya. Ya kayak gitu ya. Jadi saya juga masih kadang-kadang menggunakan kata atau untuk proses berpikir ya. Baik, ini adalah yang berkaitan dengan produksi suara ya teman-teman. Jadi produksi suara sangat banyak terkait dengan pelafalan ya, kata, kalimat, pemenggalan kata, kalimat, kemudian intonasi, kemudian verbal atau pemilihan kata itu sendiri, kemudian volumenya kayak apa, kemudian kecepatan berbicara kayak apa. Jadi beberapa yang harus kita latih adalah satu, tentu nafas ya. Kembali nafasnya harus menggunakan nafas perut supaya ketika kita sering berpublic speaking ya, kita tidak kehabisan suara atau pita suara kita tidak cepat serak gitu ya, tidak cepat aus ya. Kita harus manajemen suara dengan baik. Jadi suara yang kita keluarkan adalah bersumber dari kontraksi otot perut atau diafragma ya. Teman-teman kalau jeli dari awal, saya menggunakan suara dengan nafas perut atau diafragma. Sehingga saya bisa mengontrol pitch-nya, bisa mengontrol tebal suara saya, bisa mengontrol titik komanya dengan lebih leluasa karena otot perut itu sangat-sangat endurance-nya cukup tinggi dibandingkan kita berbicara dengan kontraksi pita suara yang sangat-sangat kuat ya. Contohnya Raffi Ahmad dari Cagur ya. Lihat saja atau dengar saja ketika mereka berbicara itu sangat kayak mengejan gitu ya, mengeluarkan banyak tenaga. Dan ini tidak efisien untuk suara kita. Ya, oke. Jadi manajemen pertama adalah nafas perut. Latihannya gampang ya, yang tadi seperti ya, keluarkan udara dari kontraksi otot perut kita ya. Semakin panjang, semakin bagus untuk endurance dalam kita berbicara. Kemudian masalah kejelasan dalam berbicara, maka kita harus sering berbicara teman-teman ya. Kita harus membaca dengan bersuara, kemudian kita lafalkan kata per kata dengan sangat jelas ya. Bayangkan saja kita sebagai kayak penyiar radio atau pembaca berita yang sedang membawakan sebuah berita. Kita baca aja koran, majalah ataupun buku ya, bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita baca dengan bersuara ya. Dengan semakin membaca itu akan melatih otak kita untuk mengeluarkan suara dengan jelas ya. Bagaimana intonasinya, bagaimana pelafalannya, jelas tidaknya, volumenya itu akan terkontrol dengan baik ya. Jadi tidak hanya membayangkan saja, tetapi kita harus membaca sambil bersuara ya. Nanti lidah kita, rahang kita, kemudian nafas kita akan terbiasa untuk berbicara ataupun bersuara dengan lebih baik lagi, yaitu yang terkait dengan masalah-masalah suara atau produksi suara untuk teman-teman semuanya ya. Jadi tidak ada lagi teman-teman yang berbicara terlalu cepat, ngos-ngosan karena tidak mengatur nafasnya, atau berbicara dengan gagap atau ngeblank, atau berbicara kurang jelas, atau volume dan intonasi nadanya tidak bisa disesuaikan ya, atau terlalu pelan, itu akan sangat mengganggu penyampaian kita. Oke, meskipun kita paham 200% materi kita, tapi kalau suara kita tidak bagus, tidak sampai kepada audiens, bagus bukan berarti bisa nyanyi, enggak, tetapi kita manajemen verbal dan manajemen intonasi serta kelancaran kita dalam berbicara itu juga dituntut untuk bisa menyampaikan materi pada audiens ya. Itu yang terkait dengan pertanyaan yang terkait dengan suara ya teman-teman. Oke, kita sambung ke Q&A yang lain lagi dalam satu episode ini. Ada pertanyaan yang lain yang terkait dengan beban ya. Karena kita tahu di awal-awal kita berbicara public speaking ada 3 level yang harus kita tempuh ya. Ketika kita mau berbicara, kita harus bisa membuat audiens kita bertambah knowledge-nya, berubah pola pikirnya sampai dengan berubah perilakunya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau saya belum bisa merubah perilaku orang-orang di depan saya? Berarti saya gagal dong ya. Berarti apa yang saya sampaikan sia-sia. Oh tidak ya, jadi semua butuh proses ya teman-teman. Ketika teman-teman masih berproses di awal, jangan mencanangkan sesuatu yang terlalu memberatkan teman-teman ya. Jadi ketika baru awal-awal berbicara di depan umum ya, jangan mencanangkan atau memberikan target bahwa saya bisa merubah perilaku orang-orang tersebut.
ya. Itu akan sangat jauh sekali dari tujuannya ya. Paling tidak minimal lah kita belajar dulu untuk menyampaikan ya. Belajar menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang konsep yang benar ya. Terserah nanti audiensnya mau berubah atau tidak, itu adalah tentang jam terbang kita. Artinya kita tidak terlalu terbebani dengan target tersebut ya. Jadi kalau kita baru awal-awal ya kita paling tidak berusaha menyampaikan dengan baik dulu konsepnya, teorinya gitu ya. Semua harus kita lalui dengan baik ya. Setelah itu kita baru mencanangkan satu hal yang dasar, yaitu kita bisa merubah knowledge pada orang yang kita ajak bicara. Ya, butuh proses, tidak ada ketika kita mau sampai di puncak kita tidak lewat tangga yang paling bawah dulu ya, tidak bisa. Berarti kita harus step by step. Artinya kita tahu konsepnya, memang 3 step itu ya, meningkatkan knowledge, meningkatkan pola pikir dan juga perilaku yang paling tinggi. Kita tahu stepnya, tetapi kita harus sadar juga bahwa kita perlu step by step untuk sampai ke step yang paling tinggi tentunya ya. Jadi butuh konsistensi latihan, butuh pengertian konsep juga. Jadi tidak membebani kita 100% ya. Kalau kita terbebani di awal, nanti takutnya setelahnya kita akan jadi down dan tidak bisa atau tidak mengeluarkan kemampuan terbaik public speaking kita ya. Jadi butuh proses untuk bisa sampai kepada tahap kita bisa merubah pola pikir dan juga merubah perilaku orang yang kita ajak bicara ya. Bahkan para sales ya, para motivator pun butuh jam terbang yang cukup banyak ya, ratusan tempat untuk bisa mengajak orang untuk membeli barangnya atau membeli propertinya ya. Jadi mereka tetap juga butuh jam terbang, karena dengan jam terbang yang banyak maka mereka bisa menguasai audiens jauh lebih baik ya. Intinya kita harus tahu konsepnya dulu, kemudian kita doing dan kita belajar memperbaiki dari satu tempat ke tempat lain, dari satu public speaking ke public speaking yang lain. Oke teman-teman, itu Q&A yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir yang sering ditanyakan, bagaimana cara untuk membuat audiens itu tetap melihat kepada kita pada saat kita berpresentasi ya. Ini jawabannya sudah sangat jelas sekali ya dari beberapa pertanyaan atau beberapa ulasan materi saya. Tentu yang pertama yang kita harus tahu adalah grabbing ya. Kita harus tahu grabbing itu apa ya, bagaimana menampilkan gambar, video, bagaimana membuat benda menjadi sebuah bahan untuk kita sampaikan, bagaimana menarik audiens untuk ikut ke depan untuk berinteraksi dengan kita ya, bagaimana kita menatap mata audiens kita, bagaimana kita membuat suatu pernyataan yang mengejutkan ya, bagaimana kita membuat audiens penasaran ya, bagaimana kita membuat teori hampir atau jawaban dengan hampir benar ya, bagaimana kita membuat psychological effect, ketakutan kemudian diberi solusi. Jadi dengan konsep grabbing kita sudah bisa membuat audiens kontak dengan kita ya. Di samping kita harus menampilkan penampilan yang terbaik dari pakaian kita, dari gestur kita, dari PowerPoint kita ya. Kemudian penataan PowerPoint harus berselang-seling ya, dari tulisan, gambar, video, tulisan, gambar, video, bagan, diagram dan seterusnya. Jadi banyak faktor ya. Kalau sudah berbicara tentang bagaimana menarik perhatian, berarti kita sudah berada di step public speaking yang selanjutnya ya, karena kita sudah tidak grogi, tidak nervous, tidak takut ya. Kita sudah berada di teknis penyampaian dan juga bagaimana meraih audiens untuk tetap melihat kita. Oke, tinggal masuk saja ke grabbing dan menambah jam terbang kita saja ya. Jadi kurang lebihnya itu beberapa Q&A yang sering ditanyakan teman-teman yang sedang atau yang berproses untuk berpublic speaking. Oke, gitu teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak podcast episode public speaking dari episode 1 sampai Q&A yang kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan dan diterapkan dan bermanfaat untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Mari buat bumi kita jauh lebih baik dari sebelumnya dengan komunikasi, public speaking, dan memberi transfer atau ilmu kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.